Hai teman-teman, perkenalkan kami mahasiswa dan mahasiswi dari Institut Digital Bisnis Indonesia, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis. Di sini kami ada tugas kelompok untuk mempresentasikan tentang contoh kasus produk dalam menentukan strategis harga. Di sini kami beranggotakan 3 orang anggota. Yang pertama Daniel Melki dan Priska Tobing, saya sendiri, serta Tarija Wulandari sebagai ketua kelompok kami. Di sini kami mengambil studi kasus yang berjudul Proses Penentuan Harga Desain pada Desainer Grafis Freelance. Menurut Suryanto Rustan, bisnis desain grafis umumnya klien masyarakat, bahkan desainer yang berpikir bahwa satu-satunya faktor penentu tarif atau harga adalah spesifikasinya saja, bersifat fisik, ukuran bahan, banyaknya kualitas, dan lain-lain, tidak memperhitungkan bobotnya, tingkat kesulitannya, waktu yang dibutuhkan, kualitas karya, prestasi ke desainer, dan lain-lain. Sebuah desain perlu memperhitungkan beberapa faktor yang berkaitan dengan proses bagaimana desain tercipta. Faktor-faktor itu akan menjadi sebuah indikator penilaian dalam harga sebuah desain. Di sini saya akan membahas tentang studi kasus yang telah kelompok kami buat yang berjudul Proses Penentuan Harga Desain pada Desainer Grafis Freelance. Dalam ilmu ekonomi, proses penentuan harga sebuah produk, baik barang maupun jasa, seringkali dikaitkan dengan tujuannya. Menurut Fandi Tejetono, Strategi Pemasaran edisi 4, Yogyakarta, Penerbit Andi tahun 2015, terdapat sejumlah tujuan penentuan berdasarkan orientasinya, diantaranya penetapan harga yang berorientasi laba, yang berorientasikan volume, yang berorientasikan permintaan, dan yang berorientasikan menyamai pesaing, atau masih banyak lagi. Tetapi ini kurang cocok untuk proses penentuan harga desain karena desain sendiri berhubungan dengan karya seni. Desain dengan contoh sebagai berikut. Corporate Identity, klien kecil 1-5 juta, klien besar 5-20 juta, layout klien kecil 35.000 sampai 50.000, klien besar 50.000 sampai 100.000, media promosi klien kecil 100.000 sampai 500.000, klien besar 1-5 juta. Di sini ada metode penghitungan harganya juga. Terlebih dahulu kita mengetahui apa artinya. Bagi desain grafis, desain komunikasi visual, ukuran perhitungan harga umumnya menggunakan ukuran tarif per jam atau hourly rate. Tersebut berkaitan dengan sistem kerja atau proses seorang desainer dalam menyelesaikan sebuah desain atau karyanya. Namun terdapat juga desainer yang menjual desainnya secara lepas atau secara royalti. Menurut hasil wawancara dan FGD, terdapat 2 metode dalam menentukan harga atau tarif desain. A. Metode proses dalam menghasilkan sebuah desain. Desainer tentu harus melalui beberapa proses desain, diantaranya riset, mind mapping, konsep, sketsa, rough design, hingga proses eksekusi, dan tidak termasuk cetak atau proses produksi. Hanya proses, konsep, hingga menjadi finansial desain. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Bobot pekerja dikali waktu pengerjaan dikali tarif pekerjaan sama dengan harga proyek. Desain juga perlu merinci mengenai apa yang didapat oleh konsumen dari harga yang sudah dibayarkan, dengan contoh sebagai berikut.
corporate identity, harga maksimal sama dengan riset desain, kriteria desain, sketsa kompresif, 2 kali revisi, final logo, super grafis, GSM, stationery, uniform, layout, harga maksimal sama dengan 4 template halaman, image editing, editorial, layout. Metode perhitungan harga. Bagi desainer grafis atau desain komunikasi visual, ukuran perhitungan harga umumnya menggunakan ukuran tarif per jam atau hourly rate. Hal tersebut berkaitan dengan sistem kerja atau proses seseorang desainer dalam menyelesaikan sebuah desain atau karya. Namun, terdapat juga desainer yang menjual desain secara lepas atau secara royalti. Menurut hasil dari FGD, beberapa desainer telah menerapkan metode investasi dalam menerapkan tarif atau harga desainnya. Metode perhitungannya tidak jauh berbeda dengan metode proses sebelumnya, namun ada faktor investasi yang juga diperhitungkan dalam proses perincian harga. Faktor pertama adalah UMR atau upah minimum regional dari konsumen. Desainer perlu memperhatikan UMR dari tempat asal konsumen sehingga harga yang ditetapkan nantinya tidaklah sama atau pukul rata, namun lebih mempertimbangkan dari mana konsumen atau proyek itu berasal. Contoh kasusnya adalah sebagai berikut. Misalnya UMR Yogyakarta tahun 2017 adalah 1.572.000. Jadi 1.572.000 dibagi 8 dibagi 22 dan hasilnya menjadi 8.931 per jam. 8.931.000 per jam ini merupakan harga minimal kerja per jam dengan jenis pekerjaan apapun. Contoh kasus dengan jenis pekerjaan desain layout berupa poster event sebagai berikut. 1. Pencarian referensi sama dengan 2 jam. Sketsa sekitar 1 jam. Tracing aset poster sekitar 2 jam. Pekerjaan poster 1 jam. Finishing itu sekitar 1 jam. Total jam kerja menjadi 7 jam. Jumlah uang yang diterima yaitu 7 jam dikali 8.931.000. Jadinya adalah 62.517. Perhitungan nilai investasi dapat mendongkrak nilai jual dari seorang desainer dalam menentukan harga sebuah desain. Harga indeks per jam dengan nilai investasi, cara menghitungnya adalah sebagai berikut. Total investasi dibagi waktu balik modal, dibagi 1 tahun dibagi hari kerja, dibagi jam kerja. Contoh kasus perhitungan harga indeks per jam dengan nilai investasi sebagai berikut. Yang pertama, biaya SPP 4 juta UPH itu 4 tahun sebesar 120 juta. Yang kedua, itu laptop MacBook Pro RAM-nya 8 GB itu sebesar 15 juta. Yang ketiga itu Wacom Bambox Fan Pro itu sebesar 2 juta. Yang keempat itu Premium Account itu 122 RF atau Free Pick, Strike Talk sama image Resort Indexnya itu sebesar 1 juta. Yang ke 5 itu MacBook iPhone 6 itu dan MIFI Smartfren sebesar 14 juta. Yang ke-6 itu biaya operasi di Kota Yogyakarta per bulannya itu sebesar 2 juta. Total investasi yang dimiliki adalah 154 juta. Jika desainer berminat untuk balik modal dalam waktu 3 tahun, maka harga indeks per jamnya 154 juta dibagi 3 juta dibagi 12 bulan, dibagi lagi 22 hari kerja, dibagi 8 jam per hari, totalnya 24,305. Selanjutnya, kelebihan pekerjaan dengan spek Word. Yang pertama,
menambahkan portofolio sekaligus mencari keuntungan. Jika Anda masih pemula, Anda bisa membutuhkan banyak pengalaman untuk menjadi lebih mahir, karena Anda perlu melatih kemampuan Anda dalam mendesain. Jika belum mempunyai klien, biasanya desainer grafis mempunyai dua opsi. Yang pertama itu melakukan konsep branding, artinya Anda membuat branding modifikasi dari perusahaan yang sudah ada. Yang kedua, Anda bisa melakukan modifikasi melakukan speak word. Jika melakukan konsep branding, Anda bisa mengasah kemampuan. Nah, yang kedua itu ada menambahkan pengalaman. Kemampuan desain grafis tentu saja tidak terbatas di Photoshop atau di Illustrator. Anda pun juga butuh kemampuan mengumpulkan informasi mengenai klien dan memeraskan intisarinya dalam bentuk desain. Kemampuan ini tidak bisa dapat hanya belajar dan mengotak-atik desain. Nah, yang ketiga itu ada menjadi tempat saluran untuk desain lama yang tak terpakai. Itu Anda sebagai desainer grafis tentunya meluangkan waktu untuk sekedar mendesain sebagai sarana latihan atau menumpahkan inspirasi yang sedang muncul desain tersebut, kemudian tersimpan begitu saja untuk memungkinkan malah sempat terlupakan. Nah, yang keempat itu ada pemula bisa mendapatkan klien besar. Bagi seorang desain grafis pemula, sulit sekali mendapatkan klien terbesar, apalagi jika Anda bersolo karir alias tidak bergabung dalam firma desain. Bahkan sekalipun Anda punya pemikiran dan kreasi yang cemerlang, klien dari perusahaan terbesar mungkin masih berpikir dua kali untuk membuat kontrak bekerja sama dengan Anda. Ini berbeda jika bermain speak word. Ingat, speak word sifatnya seperti kontes. Siapapun bisa menang asalkan desainnya cukup bagus. Di sini klien tidak perlu melihat dari siapa desainnya itu datang, namun seperti apa desainnya. Selanjutnya ada kekurangannya. Yang pertama itu tidak ada kepastian. Sukarelawan bekerja tanpa mengharapkan imbalan. Mereka meyakini bahwa apa yang mereka lakukan adalah itu kebaikan. Yang harus kita perhatikan adalah desainer dalam kasus backward bukan sukarela tapi korban. Kita kembali lagi ke pertanyaan sederhana, maukah Anda bekerja tanpa kepastian akan dibayar? Saya tidak akan membayangkan seorang pun yang akan menjawabnya. Coba bandingkan dengan standar kerja normal. Desainer biasanya baru akan bekerja setelah menerima 50% pembayaran di muka. Nah, yang kedua itu ada banyak persaingan emang bagus karena memaksakan kita untuk meningkatkan skill, tapi tidak berarti kita perlu memperberat kondisi dengan mencari persaingan yang tidak perlu. Setiap hari secara tidak langsung kita juga bersaing dengan desainer lainnya. Desainer harus selalu mencari informasi baru, aktif di jejaring sosial media, meningkatkan skill dan mempromosikan portofolio. Berkompetisi melalui kontes hanyalah menambah beban yang tidak perlu. Yang ketiga itu ada berpotensi menurun kualitas. Adanya persaingan membuat proses kerja tidak nyaman. Dalam bekerja, desainer tidak perlu saja lompat ke Photoshop dan mendesain. Sebelumnya diperlukan riset untuk memperoleh hasil terbaik. Proses riset ini tidak mudah, bisa jadi dibutuhkan untuk waktu lama untuk memperoleh hasil yang sesuai harapan. Nah, yang keempat itu beroperasi pada praktek
tidak sehat. Tidak adanya kepastian dan banyaknya persaingan tidak mendukung desainer untuk bekerja secara optimal. Kondisi ini membuat sebagian desainer mengambil cara mudah dengan menjiplak karya yang lain atau menggunakan research. Jadi akhirnya besar kemungkinan desain yang dihasilkan tidaklah unik. Yang kelima itu menjatuhkan pasaran. Lagi-lagi masalahnya adalah persaingan. Spec word itu sering kali menarik minat para desainer pemula yang portofolionya tidak cukup bagus untuk menarik minat klien potensial. Desainer pemula semacam ini sering kali jatuhkan harga karena menyadari bahwa mereka tidak bisa bersaing dengan harga normalnya. Cukup sekian dari kelompok kami atas penjelasan studi kasus yang kami telah jelaskan. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam menjelaskan, tolong dimaafkan. Sekali lagi terima kasih. Sekian.